Perkenalkan, nama saya Bilqis Asilia Yasmin Haurani dengan akhiran NPM 366. Perkenalkan, nama saya Erda Malia Iftumarata dengan nomor NPM 240130194. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Az-Zahra dengan NPM 240130100421. Dan saya Teresia Mjasubuan dengan NPM akhiran 360. Perkenalkan, nama saya Ruth Marta Marcelina Nenggolan dengan NPM 240130110. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya KJ Siagian dengan nomor NPM terakhir 293. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kegiatan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Nah, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Kemudian untuk fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Lalu untuk fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Kemudian informasi yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penggajian dan pengupahan adalah yang pertama jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga ada jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan dalam periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir ada rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Lalu dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah ada 8. Yang pertama yaitu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, di mana dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan atau skorsing, pemindahan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Yang kedua yaitu ada kartu jam hadir, di mana dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Lalu yang ketiga ada kartu jam kerja, di mana dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh penyelia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Kemudian yang keempat ada daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Nah, di mana dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah ini dibuat untuk membebankan upah langsung
dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah. Kemudian yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah, di mana dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Lalu yang ketujuh ada amplop gaji dan upah, di mana uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah tersebut, setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Dan yang terakhir atau yang nomor 8 ada bukti kas keluar, di mana dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat gaji dan upah. Yang selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian dan juga pengupahan. Yang pertama itu jurnal umum. Nah, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen perusahaan. Lalu yang kedua, kartu harga pokok produk yang digunakan sebagai untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Lalu yang ketiga ada kartu biaya. Ini itu digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan juga biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen di dalam perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, kartu penghasilan karyawan. Nah, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai mencatat penghasilan dan juga berbagai potongan yang telah diterima oleh setiap karyawan. Yang selanjutnya yaitu fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan juga pengupahan. Nah, yang pertama itu fungsi kepegawaian. Nah, fungsi ini itu bertanggung jawab untuk penerimaan, penempatan, kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian karyawan, dan juga penetapan tarif gaji. Lalu yang kedua ada fungsi pencatatan waktu. Nah, fungsi ini itu berfungsi untuk mencatat kehadiran semua karyawan sebagai dasar penghitungan gajinya. Lalu yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan juga upah. Fungsi ini bertanggung jawab dalam menyusun daftar gaji dan juga upah yang mencantumkan penghasilan bruto karyawan selama periode tertentu. Lalu yang keempat, ada fungsi keuangan yang bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan juga upah dan juga menguangkan cek tersebut ke bank. Lalu yang kelima ada fungsi akuntansi. Fungsi ini tuh bertanggung jawab dalam mencatat kewajiban pembayaran gaji dan juga upah melalui beberapa bagian. Yang pertama itu bagian utang bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah. Lalu yang kedua bagian kartu biaya yang bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk. Lalu yang ketiga bagian biaya jurnal yang bertanggung jawab dalam mencatat gaji upah dan jurnal umumnya. Lalu yang selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem di dalam sistem penggajian dan juga pengupahan. Nah, dalam sistem penggajian ini terdiri dari jaringan prosedur. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir, yaitu fungsi pencatatan waktu mencatat kehadiran karyawan melalui daftar hadir di pintu masuk kantor. Nah, data ini itu digunakan untuk menghitung gaji dan upah mereka. Lalu yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Nah, daftar gaji dan upah ini dibuat berdasarkan dokumen seperti surat pengangkatan karyawan baru atau kenaikan pangkat yang menjadi dasar penghitungan gaji. Lalu yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Nah, biaya tenaga kerja itu dibagi dan dibebankan ke departemen yang menggunakan jasa atau hasil kerja karyawan tersebut. Lalu yang keempat, prosedur pembayaran gaji dan upah. Nah, prosedur ini itu sebagai fungsi akuntansi yang membuat perintah pembayaran kepada bagian keuangan, lalu kemudian ke bagian keuangan ini menulis cek dan mencairkannya di bank dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji untuk dibagikan kepada karyawan. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal atau internal control components merujuk pada elemen-elemen yang membentuk sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi untuk memastikan efektivitas operasi.
keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Unsur pengendalian internal ini ada 4, yaitu organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Berikut penjelasan unsur pengendalian internal. Untuk organisasi, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Dalam sistem akuntansi, penyajian, dan pengupahan, fungsi personalitas bertanggung jawab atas tersedianya berbagai informasi dari semua nama karyawan, jumlah karyawan, pangkat, jumlah tanggungan keluarga, tarif upah, dan berbagai gaji dan upah yang disajikan dalam daftar gaji dan upah, yang selanjutnya digunakan untuk dasar pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Berikutnya, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Waktu hadir merupakan waktu yang dipakai sebagai salah satu dasar untuk penghitungan gaji dan upah karyawan. Dengan demikian, ketelitian dan keandalan data waktu hadir karyawan sangat menentukan ketelitian dan keandalan data gaji dan upah setiap karyawan. Untuk menjamin keandalan data waktu hadir karyawan, pencatatan waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau seperti fungsi produksi dan fungsi teknik. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. Karena pembayaran gaji dan upah didasarkan atas dokumen daftar gaji dan upah, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap nama-nama karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji dan upah. Nah, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Untuk menjamin keandalan dan gaji dan upah karyawan, setiap perubahan unsur yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung penghasilan karyawan harus diotorisasi oleh yang berwenang. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Di atas telah dijelaskan bahwa setiap data yang dipakai sebagai dasar penambahan gaji dan upah karyawan harus diotorisasi oleh yang berwenang atau direktur utama dan direktur keuangan agar data gaji dan upah yang tercantum dalam daftar gaji dan upah dapat dikendalikan. Nah, ada juga kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu, dan perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Ada daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, daftar gaji dan upah merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang berhak. Oleh karena itu, daftar gaji dan upah ini harus diotorisasi oleh kepala fungsi personalia yang menunjukkan bahwa yang pertama, karyawan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah adalah karyawan yang diangkat menurut surat keputusan pejabat yang berwenang. Yang kedua, tarif gaji dan upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji dan upah adalah tarif yang berlaku sesuai dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Yang ketiga, data yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji dan upah karyawan telah diotorisasi oleh yang berwenang. Yang keempat, perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah telah dicek ketelitiannya. Nah, ada juga bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi, dan perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsilisasi dengan daftar gaji dan upah karyawan, dan ada tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Nah, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu jam kerja. Ada praktik yang sehat. Nah, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam hadir
merekam jumlah jam setiap karyawan berada di perusahaan, sedangkan kartu jam kerja merinci penggunaan jam hadir setiap karyawan. Nah, dengan kata lain, kartu jam kerja ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan waktu hadir karyawan. Nah, kartu jam kerja ini merupakan dasar untuk melakukan distribusi biaya tenaga kerja langsung kepada pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung. Kemudian pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Untuk menjamin kendala data jam hadir yang direkam dalam kartu jam hadir harus dilakukan pengawasan terhadap pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu. Kemudian pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Dalam struktur organisasi ini, fungsi akuntansi keuangan berada di tangan bagian utang di bawah Departemen Akuntansi. Sebelum membuat bukti kas keluar sebagai perintah untuk pembuatan cek pembayaran gaji dan upah, fungsi akuntansi keuangan harus melakukan verifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan gaji dan upah yang tercantum dalam daftar upah yang dibuat oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Kemudian ada perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dalam sistem ini, pemungutan pajak penghasilan atas gaji dan upah karyawan perusahaan ditunjuk oleh pemerintah sebagai wajib pungut pajak penghasilan yang menjadi kewajiban karyawan, yang dikenal dengan PPh pasal 21. Nah, yang terakhir ada catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Kartu penghasilan karyawan selain berfungsi sebagai catatan penghasilan yang diterima karyawan selama setahun, juga berfungsi sebagai tanda telah diterimanya gaji dan upah oleh karyawan yang berhak. Oleh karena itu, dalam sistem penggajian maupun dalam sistem pengupahan atau setelah diisi data gaji dan upah karyawan oleh fungsi pembuat daftar gaji, kemudian dikirimkan ke fungsi keuangan untuk dimintakan tanda tangan karyawan yang bersangkutan sebagai tanda terima uang gaji dan upah. Halo semua, perkenalin saya Teresium Cesibuan dengan NPM Akhiran 360. Jadi kali ini saya bakal jelasin tentang sistem penggajian dan sistem pengupahan. Namun kita bakal bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita bakal bahas tentang sistem penggajian, di mana sistem penggajian ini itu menyangkut tentang pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh atau diserahkan oleh karyawan, dan ini dilakukan oleh manajer, kepala karyawan untuk membayarkan gajinya setiap bulan. Dan ini juga tidak tergantung pada yang namanya jam kerja atau hari kerja atau output yang dihasilkan. Kemudian ini tidak memerlukan, dan makanya ini tidak memerlukan pencatatan waktu kerja harian. Kemudian biaya tenaga kerja itu tidak langsung dibebankan kepada produk. Kemudian yang tentang sistem penggajian ini, itu bukti penerimaan gaji itu melalui tanda tangan yang bakal dibuat di dalam kartu penghasilan. Kemudian ini bersifat rahasia, jadi setiap masing-masing karyawan hanya mengetahui tentang gajinya sendiri, tidak mengetahui tentang gaji teman-temannya. Dan ini menjadi bukti supaya bahwa gajinya itu terbayarkan setiap bulan, dan dia hanya tahu informasi tentang gajinya itu didapatkan di kartu penghasilan tadi. Kemudian ini adalah suatu rahasia antara sesama karyawan maupun orang-orang yang ada dalam kantor, kecuali antara si manajer atau kepala divisinya dengan si karyawannya. Oke, lanjut untuk materi yang berikutnya, kita bakal bahas tentang jurnal untuk mencatat biaya gaji. Oke, di mana ada 4 tahap. Yang pertama itu tahapnya adalah pencatatan awal oleh bagian utang, di mana dicatat sebagai gaji dan upah pada debit pada bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Kemudian ini digunakan sebagai clearing account. Kemudian tahap yang kedua itu distribusi biaya gaji dengan bukti memorialnya, di mana ini dicatat dijurnalkan sebagai biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, kemudian beban pemasaran pada gaji dan upah. Kemudian
ini ada terjadi pemisahan antara gaji produksi dan non-produksi. Kemudian tahap ketiga itu adalah pembayaran gaji, di mana dibutuhkan register cek, di mana dicatatkan sebagai bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Kemudian ini berdasarkan bukti kas yang sudah dicap lunas. Kemudian yang tahap keempat atau tahap yang terakhir untuk mencatat biaya gaji ini adalah pencatatan biaya ke kartu biaya, di mana ini di buku pembantu memuat rincian bahwa ada FOH atau public overhead, kemudian administrasi dan umum, kemudian ada pemasaran. Oke, lanjut ke dalam sistem pengupahan. Sebenarnya ini sama konsepnya dengan yang tadi tentang sistem penggajian. Ini adalah pembayaran atas jasa yang sudah diberikan oleh karyawan. Namun bedanya ketika tadi sistem penggajian itu tidak terpatok pada jam kerja atau mungkin jumlah produksi, maka sistem pengupahan ini itu berpatok pada hal tersebut, di mana pembayaran itu dilakukan berdasarkan jam kerja, hari kerja, atau jumlah produk atau produksinya. Kemudian ini diberlakukan untuk karyawan pelaksana atau pekerja langsung di pabrik. Kemudian upah dihitung berdasarkan waktu kerja aktual, jadi bukan waktu kerja yang seperti tadi di jam kerjanya waktu sistem penggajian. Umumnya sistem penggajian itu untuk karyawan tetap, dan ini sistem pengupahan untuk karyawan yang tidak karyawan tetap atau dia dikontrak untuk beberapa waktu, atau mungkin bisa dikatakan part time. Kemudian ini diperlukan pencatatan waktu kerja atau jam atau harinya secara mendetail supaya kita tahu, karena setiap jamnya itu memiliki nilai atau harga yang bakal dibayarkan oleh perusahaan. Jadi semakin banyak ya semakin besar upah yang bakal dia dapat. Jadi semakin sedikit jam kerjanya dia, maka semakin sedikit yang bakal dia dapat upahnya. Kemudian tujuannya untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke produk yang dihasilkan. Jadi ini tergantung juga dengan produk yang dihasilkan, efektivitasnya dari pekerjaan tersebut, dimana ketika dia semakin banyak menghasilkan produk, maka semakin tinggi juga upah yang bakal dia dapatkan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jurnal untuk mencatat biaya daripada si upah ini, dimana sama seperti tahap yang sebelumnya itu ada 4 tahap juga, dimana tahap yang pertama itu adalah pencatatan kewajiban upah, dimana ini dilakukan oleh bagian utang berdasarkan bukti kas keluar, dicatatkan sebagai gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian akun gaji dan upah itu masuk ke clearing account. Kemudian tahap kedua itu distribusi biaya gaji dengan bukti memorial oleh bagian jurnal, di mana public overhead atau FOH, administrasi dan umum, kemudian pemasaran pada gaji dan upah, di mana gaji karyawan produksi itu dimasukkan ke biaya overhead, kemudian bagian non produksi itu dimasukkan ke beban administrasi dan pemasaran. Kemudian tahap ketiga itu adalah pembayaran gaji, di mana dibutuhkan bukti kas keluar yang dicap dengan cap lunas. Kemudian setelah itu bukti kas keluar ini dicatatkan, pembayaran gaji ini bakal dicatatkan sebagai bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Kemudian ini berdasarkan kemudian kita bakal bahas yang keempat, yaitu pencatatan kartu biaya, di mana ini berdasarkan bukti memorial dan rekap gaji. Kemudian bakal ada dua buku pembantu, yaitu kartu HPP itu untuk pengupahan langsung, kemudian itu kartu biaya, ini pengupahan tidak langsung. Jadi rincian akun kontrolnya itu ada FOH, beban administrasi dan umum, dan terakhir itu beban pemasaran. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Nah, jadi unit organisasi di bagian pengolahan data elektronik yang menangani pengolahan data penggajian dan juga pengupahan adalah grup pengawas, konversi data, dan juga operator komputer. Jadi, semua dokumen yang masuk dan yang keluar dari bagian pengolahan data elektronik ini tuh harus melalui grup pengawas untuk diverifikasi. Nah, jadi dalam materi ini tuh ada 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian kepegawaian. Jadi dimulai dengan membuat surat keputusan perubahan data karyawan. Yang kedua itu yaitu pada bagian badan pencatatan waktu, dimulai dari mencatat jam hadir karyawan, selanjutnya membuat kartu jam hadir. Dan yang ketiga itu bagian di bawah departemen produksi, dimulai dengan mencatat jam kerja karyawan dan membuat kartu jam kerja.
Selanjutnya yaitu distribusi beban gaji dan upah. Jadi distribusi beban gaji dan upah ini tuh ditunjukkan untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya seperti gaji dan upah, tunjangan makanan, tunjangan liburan, maupun beban kesejahteraan karyawan. Jadi distribusi beban gaji dan upah ini tuh umumnya dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu metode akun berkolom. Nah, jadi apabila manajemen menginginkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya per departemen, maka laporan ini dapat dihasilkan dengan menyediakan akun beban berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu beban. Nah, nanti pada akhir bulan, setiap kolom rupiah dalam akun berkolom ini tuh dijumlahkan dan juga hasilnya itu disajikan dalam laporan beban tenaga kerja per departemen. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu metode summary strip atau tiket tunggal. Jadi distribusi beban upah ini langsung dapat dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produksi. Nah, kartu jam kerja ini tuh kemudian diisi dengan tarif upah karyawan yang bekerja untuk order produksi tersebut dan dikalikan dengan jumlah jam kerja serta disimpan dalam arsip sementara menurut order produksinya. Dan yang terakhir yaitu metode distribusi dengan komputer. Nah, dalam metode ini tuh metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi penggajian dan juga pengupahan dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan.